Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Sita, NRP 082194000036 akan menjelaskan terkait permasalahan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan Gili Trawangan. Gili Trawangan merupakan pulau yang terbesar di antara ketiga pulau kecil yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok dengan luas sekitar 340 hektar dan keliling pulau 7,5 km. Gili Trawangan ini merupakan salah satu tujuan objek wisata yang sangat favorit dan juga sebagai salah satu pusat pariwisata di Kabupaten Lombok. Di wilayah ini terdapat puluhan hotel berbintang dan juga restoran guna menunjang kegiatan pariwisataan. Selanjutnya merupakan identifikasi kasus yang terdapat di kawasan Gili Trawangan ini. Yang pertama yaitu pelanggaran pembangunan sarana dan prasarana akomodasi wisata di kawasan sepanjang pantai, kemudian adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh para investor asing, dan yang terakhir yaitu privatisasi lahan khususnya di kawasan pesisir pantai guna menunjang kebutuhan pariwisata. Yang pertama adalah pelanggaran pembangunan. Di sini terdapat banyak temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan sepanjang pantai, di mana kawasan sepanjang pantai ini diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 hingga 200 meter dari garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak, dan juga kondisi fisik pantai. Di sini nih banyak terdapat bangunan restoran maupun kafe yang tidak sesuai aturan, yaitu bangunannya dilakukan di kawasan sepanjang pantai dan dibangun dengan jarak kurang dari 100 meter dari batas tinggi air laut, sehingga ini merupakan salah satu pelanggaran yang ada pada Gili Trawangan. Yang kedua adalah adanya alih fungsi lahan yang terdapat di Gili Trawangan dikarenakan kawasan-kawasan pantai yang telah menjadi kafling-kaflingan kepemilikan lahan oleh investor. Kawasan pantai ini telah terkonsentrasi investor sedemikian rupa sejak masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jadi, alih fungsi lahan yang berada di Gili Trawangan ini mayoritas dilakukan oleh para investor asing, yaitu dengan penggunaan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang terakhir adalah privatisasi lahan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di kawasan Gili Trawangan. Di sini terdapat banyak akomodasi pariwisata di daerah sekitar pantai yang beberapa di antara ini berpotensi untuk menginvasi keberadaan ruang publik. Jadi privatisasi lahan ini cenderung digunakan untuk fasilitas penunjang pariwisata saja tanpa memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya. Selain itu juga terdapat beberapa indikasi penyebab pelanggaran lainnya, yaitu yang pertama kondisi Kabupaten Lombok Utara yang masih relatif baru, kemudian terbatasnya lahan yang berada di Gili Trawangan, yang ketiga kurangnya sosialisasi sehingga minim kesadaran akan masyarakat, yang keempat tidak adanya sanksi tegas, dan yang kelima terhadap fenomena abrasi. Kemudian adalah landasan hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus pelanggaran yang dibahas di Gili Trawangan. Yang pertama yaitu adanya RT/RW Kabupaten Lombok Utara tahun 2011 hingga 2031. Di sini pengembangan kawasan Gili Trawangan ini difokuskan pada sektor pariwisata dan juga diarahkan pembangunan fasilitas kepariwisataan, kemudian dilakukan secara besar-besaran serta perizinan yang dibuka selebar-lebarnya untuk para investor. Yang kedua ini adalah rencana pengelolaan dan zonasi TWP Gili Matra di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 hingga 2034. Jadi Gili Matra, Meno, Gili Anyar, dan juga Gili Trawangan ini diarahkan menjadi taman wisata perairan dengan fungsi utama yaitu pariwisata dan juga perikanan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sepadan pantai. Di sini jarak sepadan pantai ini diatur sejauh 100 meter dari batas pasang tertinggi air laut, sehingga peruntukan wilayah pesisir sejauh 100 meter ini merupakan zona konservasi dan juga pemanfaatannya itu dilakukan untuk publik. Perundang-undangan penataan ruang ataupun berdasarkan perda yang terkait dengan RT/RW tadi memiliki tujuan untuk menciptakan kontinuitas pengembangan sektor pariwisata yang berlandaskan pada komitmen pariwisata yang memiliki keteraturan, produktivitas, dan juga keberlanjutan yang bersifat jangka panjang. Sehingga dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang terdapat di Gili Trawangan Kabupaten Lombok harus ditegakkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan berikut merupakan beberapa rekomendasi atau saran terkait strategi yang dapat digunakan. Untuk tahapan pertama yaitu perlu dilakukan identifikasi kasus pemanfaatan ruang di Gili Trawangan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian kontribusi masyarakat terkait penataan ruang dan juga pengendaliannya. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan regulasi sesuai dengan RT/RW dan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Dan yang terakhir ini merupakan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama adalah penerapan dan pengawasan terhadap regulasi. Di sini pemerintah daerah harus memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumen hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 10 tahun 2015 tentang aturan bangunan gedung. Kemudian yang kedua yaitu pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran.
Untuk membatasi adanya pelanggaran pembangunan yang berimplikasi pada krisis ekologis, maka pihak pemerintah daerah Lombok Utara ini telah menyusun dan menerbitkan peraturan bupati, yaitu Perbub Kabupaten Lombok Utara nomor 9 tahun 2017 mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan juga upaya pemantauan lingkungan hidup, dan juga surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu KL, UPL, dan SPPL. Dan yang terakhir yaitu adanya kolaborasi antar pemerintah dan juga masyarakat lokal. Penertiban peraturan Bupati, UKL, UPL, dan SPPL ini juga diproyeksikan untuk membentengi aktivitas pembangunan oleh pemrakarsa usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL. Dikarenakan kalau memiliki usaha dalam skala kecil, namun mereka ini harus diwajibkan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jadi dengan ini diharapkan masyarakat dapat memahami kebijakan dan juga regulasi terkait, serta memiliki kesadaran yang tinggi terkait aktivitas pembangunan yang ada di Gili Trawangan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini dapat berguna untuk membantu pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.